Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang seni mengirim cold email. Cold email itu apa sih? Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu. Cold email itu seperti kita menyapa orang yang belum kita kenal lewat email. Bayangkan kita memperkenalkan diri kepada seseorang di sebuah pesta yang ramai. Tujuannya untuk menawarkan sesuatu, bisa produk, jasa, atau ide cemerlang kita. Ini adalah cara yang efektif untuk memperluas jaringan dan peluang bisnis. Tapi, mengirim cold email itu seperti berteriak di tengah keramaian, susah dapat perhatian. Banyak orang yang menerima email setiap hari, jadi kita harus bisa menonjol. Nah, gimana caranya supaya email kita nggak langsung masuk tempat sampah atau diabaikan? Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi. Kuncinya adalah membuat email yang terasa personal dan sesuai dengan penerima. Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dan memahami kebutuhan mereka. Jangan sampai email kita terkesan seperti brosur yang disebar ke banyak orang. Buatlah email yang unik dan menarik perhatian. Lakukan riset tentang penerima email kita. Ketahui latar belakang mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kita bisa membantu mereka. Gunakan bahasa yang sopan dan profesional, tapi tetap ramah. Jangan lupa untuk menyertakan informasi kontak yang jelas. Akhirnya, jangan takut untuk mengirim cold email. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mendapatkan respons positif dan membuka peluang baru. Seringkali kita terlalu fokus pada diri sendiri saat menulis email. Kita cenderung berbicara tentang produk atau jasa kita tanpa mempertimbangkan kebutuhan penerima. Kita lupa kalau belum tentu semua orang butuh produk atau jasa kita. Setiap bisnis memiliki prioritas dan tantangan yang berbeda. Kesalahan lainnya adalah menerka-nerka kebutuhan klien tanpa mencari tahu lebih dulu. Tanpa riset yang memadai, kita hanya menebak-nebak dan berharap email kita relevan. Akibatnya, email kita jadi seperti template yang sama. Isinya, email yang tidak dipersonalisasi seringkali terlihat tidak tulus dan mudah diabaikan. Contohnya, kamu jualan software desain grafis. Kamu mungkin berpikir, semua perusahaan butuh software ini. Tapi kenyataannya tidak demikian. Lalu kamu kirim email ke semua perusahaan, padahal belum tentu mereka butuh. Hasilnya, emailmu diabaikan. Email massal yang tidak relevan seringkali berakhir di folder spam. Ingat, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Penting untuk memahami audiensmu dan menyesuaikan pesanmu agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tugas kita adalah menunjukkan bahwa kita memahami mereka dan punya solusi yang tepat. Dengan riset yang baik dan pendekatan yang personal, email kita akan lebih efektif dan mendapatkan respons yang lebih baik. Supaya email kita lebih efektif, kita bisa pakai formula rasa sakit. Formulanya simple, terdiri dari 4 bagian. Pertama, sapa penerima dengan ramah, sebutkan nama atau perusahaannya. Kedua, tunjukkan bahwa kamu memahami masalah yang sedang mereka hadapi. Ketiga, tawarkan solusi yang tepat untuk masalah mereka. Terakhir, ajak mereka untuk melakukan sesuatu, misalnya mengunjungi website atau menghubungi kamu. Kenapa sih formula rasa sakit ini ampuh? Karena formulanya jelas, terstruktur, dan fokus pada solusi. Penerima email bisa langsung paham pesan utama kita. Bayangkan, kamu lagi pusing cari solusi buat website kamu yang lemot. Tiba-tiba, kamu dapat email dengan judul "Website lemot bikin sebal". Ini solusinya. Pasti langsung tertarik baca kan? Nah, formula rasa sakit membantu kita membangun cerita yang menarik
relevan, dan mudah dipahami. Sapaan yang personal dan hangat adalah kunci untuk mencairkan suasana. Hindari kalimat umum seperti "kepada Bapak Ibu yang terhormat", cari tahu nama penerima email, atau berikan pujian atas pekerjaan mereka. Misalnya, "Halo Pak Budi, saya kagum dengan artikel Bapak tentang strategi marketing digital." Setelah itu, langsung fokus pada masalah yang dihadapi klien. Tunjukkan bahwa kamu memahami kesulitan mereka dan siap membantu. Bagian solusi adalah saatnya kamu menunjukkan kehebatan produk atau jasa kamu. Ini adalah momen penting di mana kamu bisa benar-benar memikat perhatian klien dengan apa yang kamu tawarkan. Pastikan untuk menyiapkan presentasi yang menarik dan informatif. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, hindari istilah teknis yang membingungkan. Gunakan analogi atau contoh sehari-hari untuk membuat konsep yang rumit menjadi lebih mudah dimengerti. Ini akan membantu klien merasa lebih nyaman dan percaya diri dengan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Fokus pada manfaat, bukan fitur. Manfaat adalah apa yang benar-benar dicari oleh klien. Mereka ingin tahu bagaimana produk atau jasa kamu bisa membuat hidup mereka lebih mudah atau bisnis mereka lebih sukses. Misalnya, jangan hanya bilang software kami dilengkapi fitur AI canggih. Ini mungkin terdengar mengesankan, tetapi tidak memberikan gambaran jelas tentang bagaimana fitur tersebut akan membantu klien. Lebih baik, katakan software kami menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi kerja tim Anda hingga 50%. Ini memberikan gambaran yang lebih konkret tentang manfaat yang bisa didapatkan klien. Terakhir, berikan ajakan yang jelas dan spesifik. Jangan biarkan klien menebak langkah selanjutnya. Berikan instruksi yang mudah diikuti. Misalnya, jadwalkan konsultasi gratis dengan tim kami, atau dapatkan penawaran spesial dengan klik link berikut. Ini akan membantu klien merasa lebih terdorong untuk mengambil tindakan segera. Hindari bahasa yang bertele-tele dan membingungkan. Gunakan kalimat pendek, kata-kata yang mudah dipahami, dan hindari istilah teknis. Ingat, tujuan kita adalah mengkomunikasikan pesan secara efektif. Pastikan emailmu mudah dibaca di berbagai perangkat. Gunakan format yang rapi, tata letak yang menarik, dan hindari penggunaan font yang aneh-aneh. Dengan mengikuti formula rasa sakit dan tips-tips di atas, kamu bisa meningkatkan peluang emailmu dibaca dan ditanggapi. Ingat, kunci sukses call email adalah relevansi, personalisasi, dan kejelasan. Jangan takut mencoba berbagai jenis subjek email, ajakan, dan konten. Analisis hasilnya, dan teruslah beradaptasi untuk menemukan formula yang paling efektif untuk bisnismu. Tertarik belajar lebih lanjut tentang strategi penjualan yang efektif? Yuk, gabung dengan komunitas Sales 2. Kami berbagi tips, trik, dan studi kasus seputar dunia sales dan marketing. Follow akun media sosial kami untuk informasi lebih lanjut.